Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailil Husna, NIM 17231077 dari kelas IPA C 2017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT atau Teams Game Turnamen terhadap hasil belajar siswa SMP kelas 8 pada materi zat aditif dan zat adiktif. Judul proposal saya yaitu Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT atau Teams Game Turnamen terhadap hasil belajar siswa kelas 8 materi zat aditif dan zat adiktif. Kita masuk pada bab 1. Di sini yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu dilihat dari pengertian belajar. Belajar adalah proses memahami suatu konsep atau perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Suksesnya suatu pembelajaran ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yaitu kondisi atau proses yang mendukung suatu pembelajaran tersebut. Kondisi yang baik dalam pembelajaran adalah kondisi yang mampu membuat peserta didik termotivasi dan aktif dalam pembelajaran. Nah, disinilah peran guru sebagai fasilitator, yaitu guru harus bisa membuat kondisi belajar yang kondusif bagi peserta didik, sehingga peserta didik mampu belajar dengan baik dan tujuan pembelajaran pun dapat dicapai. Kemudian, suksesnya pembelajaran itu dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran ini salah satunya dapat dilihat dari proses dari hasil belajar peserta didik. Peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar akan cenderung bersemangat dan aktif dalam pembelajaran. Sehingga hal ini tentunya akan berdampak pada hasil pembelajaran peserta didik tersebut. Nah, kemudian, berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu diterapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penerapan model pembelajaran ini diharapkan mampu membuat peserta didik bisa termotivasi dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini nantinya juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Banyak sekali model pembelajaran yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen. Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen ini merupakan model pembelajaran kooperatif di mana peserta didik dikelompokkan menjadi 4 atau sampai 6 orang secara heterogen atau memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini menuntut peserta didik untuk saling berinteraksi satu sama lain dengan guru, anggota kelompok sendiri, maupun dengan anggota kelompok lain. Hal ini dapat membantu peserta didik memahami materi yang diberikan. Selain itu, soal-soal latihan yang diberikan ke peserta didik dikemas dalam bentuk permainan yang dikompetisikan antar kelompok, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar agar memperoleh nilai maksimum bagi kelompoknya dan menjadi pemenang. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah penelitian yaitu peserta didik cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Kemudian, masih rendahnya pemahaman siswa dalam materi zat aditif dan zat adiktif. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Kemudian batasan masalah. Agar penelitian terarah dan mencapai target yang diharapkan, maka peneliti membatasi masalah pada pengaruh hasil belajar siswa model kooperatif tipe TGT, materi zat aditif dan zat adiktif. Kemudian selanjutnya manfaat tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Kemudian
Manfaat penelitian. Ada dua. Yang pertama bagi peneliti, yaitu bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan peneliti, khususnya yang terkait dengan penelitian yang menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe TGT. Kemudian bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan tentang model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kita masuk kepada bab 2. Yang pertama yaitu kajian teori. Di sini nanti akan dibahas pengertian dari belajar, kemudian mengetahui bagaimana model pembelajaran kooperatif, kemudian membahas tentang model pembelajaran kooperatif tipe TGT, kemudian hasil belajar, dan yang terakhir materi tentang zat aditif dan adiktif. Nah, selanjutnya penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan di sini ada dari Ujiati Cahyaningsih pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT terhadap hasil belajar matematika siswa SD. Kemudian yang kedua ada dari Kiki Dwi Kusumaningsih pada tahun 2009 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT terhadap peningkatan hasil belajar biologi pada konsep sistem pencernaan manusia. Nah, kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya yaitu pembelajaran IPA peserta didik kelas 8 SMP. Kemudian kelas ini akan dibagi menjadi dua, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas kontrol, pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan model pembelajaran konvensional. Kemudian pada kelas eksperimen menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen. Nah, setelah pembelajaran pada akhir pembelajaran nanti akan dilakukan post test. Kemudian akan dilihat hasil belajar dari kedua kelas tersebut. Kemudian ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, maka hipotesis pada penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen atau TGT berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik tentang materi zat aditif dan zat adiktif. Kemudian kita masuk pada bab 3. Yang pertama ada desain penelitian, yaitu jenis penelitiannya eksperimen. Kemudian peserta didik dibagi menjadi dua kelas, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran yang biasa digunakan di sekolah. Yang kelas eksperimen, model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen. Nah, di akhir pembelajaran akan dilakukan post test. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Populasi dalam penelitian ini diambil dua kelas dari kelas 8 SMP. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, selanjutnya variabel dan data. Variabel penelitian. Variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TGT, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar peserta didik kelas 8. Kemudian data penelitian. Yang pertama ada jenis data. Berdasarkan cara pengambilan datanya, jenis data pada penelitian adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data yang digunakan adalah data hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua ada sumber data. Sumber data pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 SMP tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian prosedur penelitian. Penelitian ini yang pertama, tahap persiapan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap persiapan ini, yang pertama yaitu menetapkan tempat dan jadwal penelitian, kemudian mengurus surat izin penelitian,
Yang ketiga, menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang keempat, mempersiapkan silabus pembelajaran. Yang kelima, mempersiapkan perangkat pembelajaran, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kisi-kisi soal dan kunci jawaban. Kemudian melakukan validasi perangkat pembelajaran dan instrumen pembelajaran. Nah, pada tahap pelaksanaan di kelas eksperimen, yang pertama, sebelum eksperimen dilakukan, dilakukan dulu pra-penelitian untuk 1 kali pertemuan. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi peserta didik serta mempresentasikan materi zat aditif dan zat adiktif. Selanjutnya, guru meminta peserta didik duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat, guru memberi kesempatan peserta didik untuk membaca buku tentang materi terkait serta berdiskusi dengan timnya mengenai materi. Kemudian yang kelima, guru mempersiapkan game dan turnamen dengan menata kartu permainan yang dilengkapi nomor, skor, pertanyaan, dan jawaban mengenai materi pada meja turnamen. Kemudian tahap permainan atau pertandingan. Pertama, setiap kelompok maju ke depan kelas membentuk barisan berbanjar sesuai dengan warna kelompok. Yang kedua, guru akan memberikan aba-aba dimulainya permainan. Kemudian barisan pertama langsung maju dan membuka kertas pertanyaan dan menjawab pertanyaannya langsung di kertas yang telah disediakan. Yang keempat, kemudian peserta didik yang telah menjawab pertanyaan kembali ke barisan belakang. Setelah itu, barisan berikutnya maju dan begitu seterusnya sampai pertanyaan habis. Jika pertanyaan sudah terjawab semua, kelompok harus mengangkat tangan tanda bahwa pertanyaan sudah terjawab semuanya. Kemudian perhitungan total skor pada permainan. Yang ketujuh, guru memberikan penghargaan kepada setiap kelompok yang memiliki poin tertinggi. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan mengecek pemahaman dan menyimpulkan pembelajaran. Pada pertemuan terakhir, guru memberikan post-test kepada peserta didik. Nah, sedangkan di kelas kontrol, yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi peserta didik agar terlibat pada aktivitas pembelajaran, mempresentasikan materi zat aditif dan zat adiktif. Kemudian yang kedua, guru menutup pelajaran dengan mengecek pemahaman dan menyimpulkan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pada pertemuan terakhir, guru memberikan post-test kepada peserta didik. Yang pertama, mengolah data hasil belajar kelas sampel penelitian secara statistik sebagai hasil penelitian. Kemudian menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh sesuai teknis yang digunakan. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yaitu tes dalam bentuk soal objektif dengan jumlah soal 25 butir yang diberikan pada pertemuan terakhir pembelajaran. Tes ini digunakan untuk membandingkan hasil belajar peserta didik dalam kompetensi pengetahuan kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan metode statistik, yaitu yang pertama ada uji normalitas data, yang kedua uji homogenitas data, dan yang ketiga uji hipotesis hasil belajar. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.